اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. Nah, yang di dalam mungkin bisa merapat biar yang di luar bisa masuk ke dalam. Nah, silakan bergerak ke dalam. Ada yang cuma badannya bergerak tapi tidak maju, ya. Cuma goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Ada sebuah fenomena yang hampir saja menjadi sesuatu yang lumrah. Yang kalau mungkin di negeri lainnya itu lumrah, tapi di negeri kita belum. Ana ingin bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang Allah menceritakannya di dalam Al-Quranul Karim berulang kali. Di banyak surat itu dibahas. Supaya kita nggak lupa. Kalau LGBT, yang mungkin sekarang ngomong LGBT ini agak sensitif. Ya. Kenapa? Karena negara Amerika yang semulanya memerangi LGBT. Jadi kalau antum baca sejarah, sejak kapan sih LGBT jadi merebak seperti ini? Sampai yang namanya perusahaan-perusahaan dunia itu mereka mempropagandakan bahwa sebenarnya hal itu adalah hal yang lumrah. Bahkan ada ikatan dokter sekalipun, peneliti sekalipun. Pada tahun 52 di Amerika itu, presidennya benar-benar melarang LGBT. Bahkan yang menjadi pegawai negeri itu nggak boleh. Jadi ada tesnya tentang kecondongan seks dia. Itu nggak diterima. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika juga menolak hal itu. Dan diikuti oleh negara-negara bagian sejak tahun 52. Jadi LGBT mulai banyak itu setelah Perang Dunia Kedua. Sehingga aturan dibuat karena munculnya sesuatu yang tidak wajar. Akhirnya Presiden Amerika tahun 52 itu membuat aturan nggak boleh. Aturan itu bertahan sampai tahun 91. Berapa tahun jam? 91. 39 tahun.
Apakah kaum LGBT diam? Enggak. Selama 39 tahun itu mereka berusaha terus ya, untuk mensuarakan hak-hak mereka. Dengan mereka membuat LSM, mereka membuat parade-parade, mereka membuat penelitian-penelitian yang mendukung keberadaan mereka. Sampai tahun 91. Akhirnya mereka sukses. Tapi 91 itu mulai goyah undang-undang, supaya kita tahu. Semua yang dibuat oleh manusia itu dapat mengalami revisi. Kalaupun di negeri kita belum menerima keberadaan LGBT. Dan semoga tidak. Sebagaimana di Amerika tadi disebutkan selama 39 tahun nggak ada. Suara mereka itu dibungkam. Karena pemerintah menganggap mereka sesuatu yang perlu diobatin. Sesuatu yang perlu diperbaiki. Bukan dilestarikan. Tahun 2003. Tadi sampai tahun 91 mulai dilegalkan, tahun 2003 itu dilegalkan hampir di seluruh negara bagian Amerika. Dan tahun 2015, dari 2003 ke 2015 berapa tahun? 12 tahun. Mereka, keberadaan mereka dilegalkan, tapi pemerintah atau undang-undang di sana belum membolehkan mereka untuk menikah. Jadi tetap nggak ada yang namanya nikah itu laki sama perempuan. Tapi apakah mereka diam? Mereka nggak diam. Mereka terus berusaha. Dan di antara yang mereka lakukan memang masuk ke politik. Supaya mereka punya daya jual. Keberadaan mereka itu. Mereka mengadakan parade dengan jumlah hampir 1 juta, lebih juta orang-orang LGBT. Tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis. Proses itu panjang. Tapi mereka terus berjuang. Kenapa kita perlu memberikan kajian-kajian, mengenalkan kepada mereka bahwa hal ini nggak wajar. Semua agama, kita nggak bicara agama Islam saja. Semua agama mengharamkan LGBT. Tapi kenapa kemudian menjadi sesuatu yang diperjuangkan? Di antara penyebabnya, mereka sudah tidak lagi mencari cinta. Mereka menjadi manusia yang mencari kelezatan. Bukan makhluk yang ada cinta di dirinya. Allah Azza wa Jalla mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat min nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah ceritakan, mana sih kenikmatan dunia? Itu loh kenikmatan dunia. Itu kenyamanan dunia. Itu cinta yang ditumbuhkan di diri setiap manusia. Cinta syahwat kepada siapa? Wanita. Itu yang ada, yang Allah tanamkan. Tapi ternyata cinta ini sudah berubah. Menjadi manusia yang tidak mengejar cinta, tapi mengejar kelezatan. Dan adanya media sekarang jamaah. Yang kalau dahulu orang-orang LGBT itu merasa menjadi makhluk yang terasingkan. Menjadi kelompok yang mereka merasa kita ini nggak benar gitu di masyarakat. Sekarang mereka keluar seluas-luasnya. Bahkan yang namanya media di barat. Kita tahu orang itu suka nonton film. Na'udzubillah. Mereka sudah berusaha untuk menampilkan yang namanya LGBT ini terang. Film-film Hollywood ini jemaah. Ana membaca sebuah
ringkasan cerita sebuah film, disebutkan di situ, ini film pertama yang berani menampilkan lelaki berciuman dengan laki-laki. Maka kita perlu mengkaji ulang tentang diri kita. Siapa kita? Bukankah kita makhluk yang tidak pernah menciptakan diri kita? Bukankah kita mendapatkan semua fasilitas ini tanpa kita meminta? Kita memiliki 5 jari, bukan 6. Kita memiliki kedua mata, bukan 1. Siapa yang kasih semua? Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa itu diberikan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali liya'budun. Untuk beribadah. Bukan untuk yang lainnya. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku nggak butuh, kata Allah Azza wa Jal. Mereka bekerja, memberikan makanan kepada Allah Azza wa Jal, memberikan sesajen kepada Allah Azza wa Jal, memberikan rizki. La, innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rizki dan Allah yang maha kuat dan perkasa. Maka bagaimana sekarang mengembalikan manusia kepada tujuan hidup dia? Allah ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menikmati, bersenang-senang, makan seperti binatang. Seperti binatang ternak, bagaimana dia makan seperti itu. Jadi nggak ada dalam bayangan mereka kita diciptakan untuk apa gitu. Nah, maka sekarang kita perlu cerita tentang Nabi Lut. Bagaimana Allah mengutus kepada Nabi Lut alaihissalam. Yang sejatinya kalau kita membaca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan secara rinci tentang kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut ini, Anda akan bacakan beberapa informasi penting tentang beliau. Beliau itu namanya Lut, putra Haran, putra Tarikh. Tarikh ini Azar, bapaknya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Lut ini keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana cerita Nabi Lut ini beriman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah katakan fa'amana lahu Lut. Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, kaumnya itu melihat mukjizat. Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi apakah mereka beriman? Supaya kita sadar, sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Sebuah informasi yang terus disampaikan. Ini seperti LGBT tadi. Yang terus disampaikan, terus dipropagandakan. Itu akan menjadi sebuah keyakinan yang sulit untuk ditinggalkan. Sebelum Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim itu menjalani sebuah proses perjalanan dakwah yang panjang bersama kaumnya. Salah satu perjalanannya, patung-patung yang disembah itu dihancurkan. Kecuali yang paling besar. Ketika hancur patung-patung itu, mereka tanya, siapa yang menghancurkan ini? Mereka mengatakan, man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa yang melakukan perbuatan ini dengan sesembahan-sesembahan kami? Singkat cerita, Ibrahim ini katanya. Maka didatangkan Nabi Ibrahim. Disidang nih Nabi Ibrahim. A'anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim.
Apakah engkau yang melakukan ini kepada sesembahan-sesembahan kami, wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, tuh lihat yang paling besar. Dia yang melakukan. Engkau nggak percaya kan? Tanyakan kepada yang hancurin. Tanyakan kepada dia. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Ingin Nabi Ibrahim merubah cara berpikir orang-orang ini terhadap sesembahan-sesembahan yang mereka buat sendiri, kemudian mereka berdoa memohon kepada yang dibikin sama tangan mereka sendiri. Kata Nabi Ibrahim, fas'aluhum. Jangan tanya sama yang besar. Boleh jadi yang besar nggak ngaku kan jemaah ditanya nanti. Karena dia ditertuduh, enggak, bukan anak. Berarti tanya sama siapa? Tanya sama yang hancur itu. Tanya siapa yang menghancurkan kalian? Kata mereka. Lu masa suruh tanya sama berhala? Loh, ini kan akalnya di mana? Engkau kan tahu Ibrahim mereka nggak bisa ngomong. Loh, mereka sadar jemaah. Ketika mereka disuruh bertanya kepada patung-patung yang hancur itu, mereka sadar. Engkau ini nggak benar, kata mereka. Masa kita disuruh tanya sama patung? Mereka kan nggak bisa ngomong. Loh, kata Nabi Ibrahim, kalau nggak bisa ngomong kok disembah sama kalian? Mereka tidak bisa memberikan manfaat, kok disembah sama kalian? Apakah mereka beriman? Enggak, jemaah. Jadi benar-benar apa ya? Pikiran mereka udah tertutup. Karena tadi udah jadi tradisi dan budaya yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga sulit untuk meninggalkan hal itu yang secara logika nggak masuk. Kita akan bicara LGBT ini secara logika nggak masuk. Secara medis nggak masuk, secara budaya nggak masuk. Tapi mereka akan merubah budaya tersebut. Akhirnya kaumnya Nabi Ibrahim, mereka berpikir, ya sudah, kalau gitu kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Kita bakar Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim. Nggak terbakar Nabi Ibrahim. Mereka beriman? Enggak juga, cuma berat. Sebuah kondisi yang sudah menjadi keyakinan di dalam diri karena rutinitas itu sulit ditinggalkan. Nabi Lut beriman. Ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari api, selamat, Nabi Lut termasuk yang beriman. Kemudian dibawalah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk hijrah meninggalkan negeri mereka, Babil itu. Ketika Nabi Ibrahim melakukan perjalanan menuju ke Palestina, lewatlah kampung yang dikenal dengan Sadum. Makanya orang kalau melakukan itu dikenal dengan sodomi. Itu nama kampungnya. Jadi bapak-bapak kalau berangkat dari Jordania menuju ke Palestina akan melewati tempat itu. Makanya Allah mengingatkan selalu orang Quraisy itu. Kalian melewatin mereka. Cerita itu terdengar. Orang-orang tahu di sekitar kampung sana. Bahwasanya dulu ada kota di sini. Disebutkan di situ kira-kira ada ya 7 desa lah. Yang tergabungkan dari kota Sadum itu. Kalau sekarang mungkin ada kabupaten, kemudian ini kecamatan-kecamatannya ya. Ada 7 kecamatan di situ yang mereka melakukan bareng-bareng itu. Mereka termasuk ya bukan cuma Sodom yang mereka lakukan, tapi ini termasuk dosa paling menjijikkan yang mereka lakukan setelah syirik kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu itu. Haibati billah. Allah bercerita di surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Kemudian Allah cerita di surat Hud ayat 69 sampai 83. Allah bercerita di surat Al-Hijr. Kita nggak mungkin bacakan ayat-ayat ini semua. Ana ingin antum semua baca. Supaya tatkala kita membaca Al-Quranul Karim, kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita. Bahwa cerita tentang adanya LGBT di dalam Al-Quranul Karim itu benar. Bukan hanya keberadaan mereka. Tapi yang perlu kita tekankan bagaimana akhir cerita mereka. Ini
sebenarnya harus menjadi kode etik orang yang membuat berita. Banyak pemberitaan yang terjadi itu hanya tindakan kriminalnya aja. Oh, terjadi pemerkosaan ini itu. Selesai berita itu, jemaah. Yang diperlukan oleh pembaca berita ini, hukuman apa yang diberikan kepada pelakunya. Terjadi perampokan, ditangkap, terjadi ini. Loh, hukumannya apa gitu? Kita nggak perlu disuguhkan cerita bagaimana kok bisa dia memperkosa. Oh, awalnya dari cerita ini, cerita itu, nggak penting. Yang dipentingkan oleh kita, bagaimana akhir cerita. Yang membuat orang akhirnya nggak jadi berbuat dosa. Itu yang penting. Maka di sini di surat Hud ayat 69 sampai 83. Allah ceritakan singkat, tapi Allah ceritakan bagaimana akhir dari cerita mereka. Di surat Al-Hijr ayat 51 sampai 77. Ini anak membacakan ceritanya dari Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian di surat Asy-Syu'ara dari ayat 160 sampai 175. Kemudian di surat An-Naml ayat 54 sampai 58. Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 28 sampai 35. Di surat As-Saffat ayat 133 sampai 138. Di surat Adz-Dzariyat ayat 31 sampai 37. Kemudian di surat Al-Qamar ayat 33 sampai 40. Ini cerita yang sangat perlu diperdengarkan kepada umat manusia yang merasa manusia. Tapi ternyata ayat-ayat ini jamaah dipelintir oleh sebagian tokoh-tokoh agama Islam yang sudah terpapar LGBT. Jadi orang kalau dia terpapar sesuatu, bagaimana dia melegalkan yang dia lakukan. Makanya kalau ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwasanya ternyata LGBT itu gen. Jadi orang lahir sudah membawa gen tersebut. Enggak. Kenapa? Allah sudah sebutkan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Allah sudah sebutkan. Yang menciptakan kita tuh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ceritakan bahwasanya ditanamkan kecintaan kepada wanita. Enggak ada gen. Tahu-tahu lahir tak suka sama perempuan. Suka sama laki-laki. Enggak. Dia berubah kecondongan tersebut karena banyak sebab. Tapi kembali tadi, orang-orang berusaha untuk melegalkan perbuatan mereka dengan memaksa undang-undang itu dirubah. Dan dirubah di Amerika, kita lihat ya. Ketika berubah, hampir semua dunia mengikuti. Ada yang menggunakan agama sekarang. Karena kan selalu yang mengharamkan LGBT ini, qala Allah, qala Rasul. Bagaimana sekarang qala Allah, qala Rasul ini mendukung LGBT? Di negeri kita jamaah. Tatkala liberal masuk, ada tokoh-tokoh liberal yang ada seorang perempuan, profesor doktor, ahli tafsir. Dia berulang kali masuk menjadi wanita terberani di sedunia jamaah. Bagaimana media ini mengangkat perempuan ini untuk menjadi tokoh public figure sedunia. Tokoh paling pemberani. Ketika dia menafsirkan ayat-ayat cerita Nabi Lut ini, apa kata dia? Iya, homoseksual, lesbi, itu nggak boleh. Haram, dosa besar kata dia. Apabila ada unsur pemaksaan. Kita kata dia jangan menafsirkan hanya melihat teks. Kita harus lihat konteksnya bagaimana ini dan itu. Allah. Dia pakai agama. Karena selama ini terus terang di negeri kita alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana sila pertama di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Supaya orang-orang tahu negeri Indonesia ini negeri yang beragama.
Yang landasannya itu kepercayaan kepada pencipta langit dan bumi ini. Tapi tetap mereka akan berusaha. Akan berusaha. Kalau kita nggak berusaha juga, ya kuat-kuatan. Baik. Coba yang di surat Al-A'raf ayat 84 Allah Azza wa Jalla mengatakan walutan idh qala liqaumihi, dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya. Ingat, Nabi Lut ini sebenarnya bukan dari daerah situ. Bukan dari daerah Sadum. Bukan. Tapi beliau dari Babilonia bersama Nabi Ibrahim ketika hendak menuju ke Palestina, Nabi Ibrahim mengutus Nabi Lut untuk berdakwah di sana. Di daerah itu. Jadi Nabi Lut gak punya kerabat. Bukan putra daerah. Ini ada perbedaan. Jadi seorang yang putra daerah, biasanya kalau nggak disukain sama masyarakat, masih ada yang belain. Karena dia, ikut dulurku. Macam-macam. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah banyak yang mau ganggu, nggak ada yang berani. Karena ada keluarga Nabi alaihissalam, ada Abu Thalib yang selalu belain. Nabi Lut nggak punya. Karena dia memang orang asing. Ketika dia berkata kepada kaumnya, apa kata Nabi Lut kepada kaumnya? Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kata Nabi Lut, kalian ini gimana sih? Kalian melakukan perbuatan keji, perbuatan nista yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di alam semesta ini. Berapa generasi antara Nabi Adam sama Nabi Nuh itu asyra qurun. Asyra qurun itu bisa berarti 10 abad, 1000 tahun. Boleh jadi artinya 10 generasi. Dan generasi pada waktu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam berapa umurnya? 1000 tahun. Kurang 40. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh berdakwahnya saja 950 tahun. Itu berdakwahnya. Maka kalau kita membaca ada yang menyebutkan bahwasanya umur Nabi Nuh selesai berdakwah kan banjir, tenggelam. Kemudian Nabi Nuh kembali membuat tatanan masyarakat baru yang beriman kepada Allah. Beliau meninggal ketika berumur 1400. Berarti berapa ribu tahun? Itu nggak ada yang namanya. Nggak ada. Orang berzina ada. Dan kalau bicara dosa zina, itu dosa besar. Tapi wajar. Bukan wajar berzinanya. Artinya dia melakukan itu karena kecondongan syahwatnya. Maka dikasih arahan untuk menikah. Kok kan kepingin? Ya sudah nikah gitu. Tundukkan pandanganmu. Jadi ada banyak arahan dalam Islam agar orang itu terjaga dari perzinaan. Ini yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Nggak ada yang pernah melakukannya. Setelah Nabi Nuh, ada Nabi Saleh, Nabi Hud, ya. Kemudian sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam, entah berapa ribu tahun jemaah, atau berapa puluh ribu tahun, yang jelas nggak ada yang melakukan perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunid nisa. Kalian ini bagaimana mendatangi laki-laki dengan syahwat. Jemaah. Tapi sekarang jutaan manusia melakukan ini. Jutaan manusia. Kaumnya Nabi Lut itu ada yang menyebutkan jumlah mereka 400.000. Di 7 kabupaten, 7 kecamatan itu. Itu 400.000. Ada yang nyampe 4 juta. Jumlah terbanyak itu disebutkan oleh
ahli tafsir 4 juta jumlah mereka. Banyak mereka. Tapi kalau sekarang jangan ditanya. Bagaimana kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan wanita? Loh Ustaz, kalau mereka meninggalkan wanita secara keseluruhan, seharusnya mereka nggak punya anak. Seperti itu generasi itu. Ternyata mereka juga sudah ngawur jemaah. Jadi kondisinya benar-benar LGBT tadi. Bal antum qaumum musrifun. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Tidak kena. Jadi nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama itu sudah nggak ada lagi dalam pandangan mereka. Mereka sudah melampaui batas. Dan ini yang akan terjadi ketika LGBT dilegalkan. Sudah nggak ada lagi batasan jemaah. Nggak ada lagi standar orang baik, itu nggak ada. Yang ada hak asasi manusia. Semua orang punya hak untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Maka jangan heran kalau nanti ada yang minta supaya pernikahan dia dengan anjing dilegalkan. Iya. Karena mereka bukan lagi mencari cinta. Syahwat. Jadi cuma sekedar kelezatan yang mereka lihat. Jadi bersama binatang mereka akan lakukan itu. Semalam anak tunjukkan ke istri anak. Anak ngelihat sambil enek dia. Dia ngomong, lihat apa bang? Coba nih lihat. Ada seorang wanita. Gimana ya, anak lupa. Dia di luar sana. Dia menikah dengan boneka. Ya Allah. Boneka. Umurnya 37 tahun karena lama menjomblo, kesian ibunya. Akhirnya dibikinkan boneka, nikah. Dan dihadiri 250 orang walimahnya. Ini pakai walimah. Antum pikir sekedar video? Enggak jemaah. Benar-benar ada walimahnya. Walimah orang-orang datang mengucapkan selamat. Ya Allah. Iki sing gak waras yang mana gitu. Apa 250 yang datang? Itu dia. Tapi itu terjadi. Terjadi. Dan dipublish. Yang kemudian hal ini lama-kelamaan nanti tadi. Dengan binatang pun kemungkinan akan terjadi. Kemudian. Wa makana jawaba qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum. Apa respon dari kaumnya? Ketika Nabi Lut mengajak mereka kepada Allah. Jadi dakwah Nabi Lut kepada mereka awalnya adalah kepada tauhid. Mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena memang mereka melakukan perbuatan itu, ya dikasih peringatan juga gitu. Respon kaumnya mengatakan akhrijuhum, keluarkan Lut ini. Usir Lut ini. Jadi diusirnya para nabi itu sudah sejak dulu ya. Jadi ketika seorang berdakwah kemudian tidak cocok dengan kaum yang ada di sana, diusir. Akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan dari kampung kalian. Apa sebabnya? Innahum unasun yatatahharun. Mereka manusia-manusia yang sok suci. Yang sok suci kata mereka. Mereka beranggapan perbuatan LGBT ini menjijikkan. Perbuatan ini perbuatan yang nista, sok suci. Dan itu ada, omongan itu sudah mulai muncul. Mereka beranggapan orang-orang yang mengajak manusia untuk memperbaiki kondisi dianggap sok suci. Terus ya dibungkam. Antum melihat beberapa video para ustadz kalau sudah menceritakan LGBT langsung diblokir. Itu terjadi. Kenapa? Innahum unasun yatatahharun, orang-orang sok suci semua ini. Jadi benar-benar usaha untuk melegalkan perbuatan ini mati-matian. Lalu apa kata Allah? Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami selamatkan dia bersama keluarganya kecuali istrinya. Bayangkan istrinya Nabi Lut itu nggak beriman. Malah dia berkhianat
menceritakan tentang datangnya malaikat-malaikat dalam wujud manusia itu kepada mereka. Kata Allah, fa'amtarna alaihim matar. Kami turunkan hujan kepada mereka. Bukan hujan air, tapi hujan batu. Fandur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihat bagaimana akibat orang-orang yang berbuat dosa. Ingat bagaimana Allah menceritakan sebuah keadaan, memberikan informasi, disampaikan kejadiannya seperti ini, hukumannya seperti ini. Jadi ada ending dari cerita tersebut ya. Kita banyak disuguhin cerita-cerita tanpa ending. Beberapa tahun yang lalu jamaah, ada pernikahan antara laki-laki dengan wanita. Pernikahan sah. Kemudian ketahuan ternyata mempelai perempuannya laki-laki juga. Duh, kok iso jamaah? Ini wallahu a'lam, boleh jadi memang keadaan-keadaan yang dibuat oleh mereka untuk menunjukkan bahwasanya mungkin gitu. Mungkin engkau pura-pura jadi wanita, engkau menikah, tinggal dibuat nanti. Soalnya ketika bikin KTP itu nggak ada pemeriksaan. Diperiksa antum ketika bikin KTP jamaah. Dilihat laki perempuan, enggak jamaah. Nggak ada pemeriksaan itu. Makanya tadi, kok bisa laki sama laki kemudian menikah ya? KTP-nya gimana ceritanya gitu? Kan orang kalau mau menikah, jangan ke mantennya. Saksinya aja dimintain KTP. Ini terjadi seperti ini. Allah menceritakan, kadang-kadang cerita seperti itu berhenti. Kita nggak tahu akhir ceritanya bagaimana. Hanya sekedar tes ombak kadang-kadang mereka itu. Iya. Kita hati-hati. Di beberapa kota itu ada parade. Parade busana ini dan itu. Ternyata yang mengikuti itu jamaah. Tapi dibungkus seperti itu mereka. Karena mau nggak mau mereka secara internasional, kalau dilihat, mereka sudah mendapatkan hak mereka. Tapi di negeri kita alhamdulillah kita benar-benar berterima kasih jamaah. Dengan adanya ya lembaga-lembaga Islam ya. Ada yang cerita bagaimana dari PBNU pusat itu berusaha untuk menjaga jangan sampai ini jadi legal. Nah, ada usaha, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik di negeri ini. Maka kita perlu doa dan berusaha, salah satunya kita kajian seperti ini. Di surat Hud Allah Azza wa Jalla menceritakan cerita malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Kemudian malaikat itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia akan punya anak. Bagaimana istrinya kaget. Kemudian singkat cerita, kita tahu dengan apa yang ada di sana katanya. Nabi Ibrahim berusaha jangan dihancurin mereka gitu. Akhirnya para malaikat mengatakan, ya Ibrahim, a'rid anha. Ibrahim udah engkau nggak usah bela-belain lagi. Kenapa? Keputusan Allah sudah jelas. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Azab akan datang kepada mereka dan mereka nggak bisa nolak sudah. Ingat, ini poin penting dalam cerita. Bahwasanya hukuman buat pelaku itu apa sih? Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a. Wa qala hadza yaumun 'asib. Di beberapa kitab tafsir seperti At-Tabari diceritakan malaikat ini datang. Ada yang mengatakan 2 atau 3 malaikat itu yang datang. Ketika datang sebelum masuk kota, ingat dulu itu kota biasanya pakai benteng ya. Zaman itu ya, demi keamanan mereka. Ketika mau masuk kota, ketemu sama 2 putrinya Nabi Lut. Kata dia, jangan masuk kota dulu. Engkau mau kemana katanya? Mau ke tempatnya Nabi Lut. Tunggu dulu. Tahu malaikat ini putrinya Nabi Lut. Akhirnya 2 putrinya Nabi Lut ini laporan kepada ayah. Ayah kata dia, nih engkau punya tamu yang aku tidak pernah melihat lelaki setampan mereka.
kayaknya kalau engkau enggak menghalau mereka, habis mereka. Bakal digarap sama ya itu sama manusia-manusia yang ada di sana. Ketika Nabi Lut melihat mereka ini, langsung berubah wajah Nabi. Ya Allah, gimana jalan keluarnya gimana gitu ya. Hati beliau menjadi sesak deh. Beliau mikir solusinya apa. Sedangkan Nabi Lut itu sudah punya perjanjian sama kaumnya, nggak boleh terima tamu. Dulu kalau terima tamu itu nginep ya. Yang namanya tamu itu dari luar kota. Jadi dalam agama kita kalau antum membaca hadis memuliakan tamu itu 3 hari ya. 3 hari 3 malam atau 1 malam yang wajib, 2, 3 itu menjadi anjuran. Itu bukan tetangga antum yang bertamu. Jangan sampai tetangga datang, bismillah anak tamu. Allah keluarkan makanannya. Enggak, ini tamu yang dari luar kota. Yang biasanya mereka akan butuh menginap dan butuh makan. Dulu nggak banyak warung. Mau tidak mau nggak banyak penginapan. Sekarang ada hotel, ada macam-macam. Maka kalau bertamu mau nggak mau harus dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Ketika melihat itu Nabi Lut mengatakan hada yaumun asib. Ya Allah, ini hari yang berat buat beliau. Karena mau nggak mau beliau harus menyelamatkan tamu-tamunya ini sebagai bentuk penghormatan kepada tamu dari kaumnya. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi min qabl wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at. Masuklah ke rumahnya ya. Sebelum masuk ke rumahnya Nabi Lut ini ngomong sama tamu-tamunya ini. Ya dia menyampaikan, ya apalah kalian kayaknya mungkin kalau ada tempat lain ke tempat lain lah ya. Tapi tetap tamunya itu mau ke rumahnya Nabi Lut. Dia udah nggak punya alasan. Alhamdulillah masuk ke rumah nggak ketahuan kaumnya. Tapi ketahuan sama siapa? Istrinya. Maka jangan salah pilih istri. Nah, ketika mereka dalam rumah, tahu-tahu istrinya keluar rumah memberikan kabar kepada kaumnya. Apa yang terjadi jemaah? Allah mengatakan, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaih. Datang kaumnya berdesak-desakan, tergesa-gesa mereka datang, terburu-buru mau rebutan tamunya Nabi Lut. Gimana akalnya mereka? Mereka datang mau rebutan tamu jemaah. Kalau makanan rebutan ya fadol. Ini laki-laki 3 mau jadi rebutan mereka. Akalnya memang benar-benar. Para nabi itu bapak rohaninya umat. Sebagaimana istri-istri nabi itu ibunya umat. Maka kita kalau nyebut Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Jadi bapak secara rohani dan ibu secara rohani, bukan ibu kandung. Nabi Lut mengatakan haula ibanati, itu perempuan-perempuan itu anak-anak perempuanku. Maksudnya perempuan-perempuan yang ada di sana. Kata Nabi Lut, hunna atharu lakum. Mereka lebih suci buat kalian. Maka ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, dapat pahala enggak jemaah? Dapat pahala, dapat sedekah antum. Maka antum dalam agama kita bukan cuma sholat yang dapat pahala. Seorang suami pulang ke rumahnya ngomong sama istrinya, aku mau cari pahala sedekah. Bismillah. Maka dikatakan hunna atharu lakum. Mereka lebih suci buat kalian. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan permalukan aku di hadapan tamu-tamu. Lalu apa kata Nabi Lut? Alaysa minkum rajulun rasyid? Apa enggak ada di antara kalian ini? Apa enggak ada di antara kalian orang yang bisa berpikir dengan akal sehatnya? Masa enggak ada? Ada yang ngerti di antara kalian. Apa kata mereka? Qalu
laqad alimta ma lana fi banatika min haq. Engkau tahulah kita nggak punya hak untuk perempuan-perempuan itu. Kita nggak ada hasrat sama mereka. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Engkau kan udah tahu kami mau apa. Subhanallah. Ibnu Katsir menyebutkan ketika Nabi Lut mengatakan kepada mereka, apa nggak ada seorang pun di antara kalian yang berakal sehat, yang bisa mikir dengan benar? Ternyata betul nggak ada loh, jemaah. Sama sekali nggak ada. Maka itu menjadi alasan kuat para malaikat benar-benar untuk menghancurkan mereka semuanya. Kecuali Nabi Lut dan dua putrinya yang pergi. Mereka benar-benar dihancurkan. Nggak ada jemaah. Seharusnya lah satu kampung masa dalam 400.000 orang itu jemaah. Nggak ada yang akalnya sehat. Bagaimana laki-laki itu datang. Walau perempuan-perempuan mereka juga. Seperti itu. Kemudian. Qala law anna li bikum huwa aw awi ila ruknin syadid. Kata Nabi Lut, andai kata aku punya kekuatan. Punya kekuasaan yang bisa menghalau kalian. Atau aku bersandar kepada kekuatan yang nyata. Yang dahsyat. Artinya kepada sebuah qabilah. Tapi ingat Nabi Lut nggak punya. Maka setelah itu Allah tidak pernah mengutus nabinya kecuali punya kekuatan di kaumnya. Ketika mereka ribut di luar rumah teriak-teriak jamaah ya. Dan Nabi Lut sudah bingung menghadapi mereka. Baru tamu-tamunya mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbik. Wahai Lut, kami utusan dari Tuhan. Baru tenang Nabi Lut. Ternyata malaikat yang datang. Ini menunjukkan bahwa Nabi Lut benar-benar nggak tahu mereka itu malaikat. Nabi Lut nggak ada pikirannya, oh mungkin anak lagi diuji sama Allah. Nggak ada. Beliau benar melihat ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dengan datangnya mereka, orang tamu-tamu yang tampan-tampan ini, dan tidak ada pikiran beliau ini malaikat-malaikat Allah. Sampai mereka mengatakan, kita adalah malaikat-malaikat utusan Tuhanmu. La yasilu ilai. Kayaknya udah adzan. Mereka tidak akan bisa sampai kepadamu. Nggak akan bisa sampai kepada. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Sudah, kalian pergi tinggalkan kampung ini di malam hari. Wala yaltafit minkum ahad. Nggak ada yang noleh. Ketika meninggalkan negeri jangan ada yang noleh. Kejadian Nabi Lut menghadapi kaumnya itu dari sejak matahari terbenam sampai hampir subuh. Artinya ribut sama mereka itu. Mereka terus memaksa. Makanya para malaikat kemudian mengatakan, innahu musibuha ma asabahum. Inna maw'idahumus subhu alis-subhu biqarib. Waktu penghancuran mereka subuh. Bukankah subuh sudah dekat Nabi Lut? Udah dekat Nabi Lut. Iya betul. Subuh sudah dekat. Nabi Lut di sepertiga malam akhir kira-kira meninggalkan negerinya. Dan negeri itu diangkat sama Jibril alaihissalam. Sampai diceritakan lolongan anjing, ya kokok ayam. Karena hampir subuh ketika itu jamaah. Itu didengar. Kemudian dibalikkan dan dilemparin dengan batu-batu yang sudah ada namanya untuk setiap orang. Hilang negeri itu. Dan sekarang kalau antum berangkat ke sana, negeri itu menjadi negeri yang lebih rendah daripada lautan. Jadi yang disebut adnal ard, bumi yang terendah. Jadi bumi itu di bawah lautan. Karena memang di balik negeri itu, sehingga ada di bawah. Kira-kira 400 meter mungkin di bawah lautan. Di situ ada laut mati dan tidak ada yang hidup di sana. Itu cerita singkat tentang Nabi Lut alaihissalam. Kita dengarkan azan dulu. Nah, fadhal.
Allahu Akbar. Ya. Komat jam berapa? Hah? 2 menit lagi. Masya Allah. Nah, Ana jawab satu pertanyaan dulu mungkin. Mungkin kita selesai sholat isya nanti kita lanjutkan. Tanya jawab. Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada seorang ikhwan yang minta dipijat juga oleh seorang ikhwan di daerah sensitifnya? Alasannya untuk meningkatkan vitalitas. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah, agama kita ini menutup semua celah yang mengantarkan kepada perbuatan dosa. Nabi alaihissalatu wassalam melarang seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki. Hal ini sepertinya perlu sekarang diviralkan.
Karena masih banyak di kampung-kampung, anak nggak tahu di kota, tapi di kampung dulu di pesantren. Di beberapa pesantren itu mandinya itu satu bak. Mudo kabeh. Laki semua loh jamaah. Betul, itu dianggap sesuatu yang kan sama-sama laki gitu loh, seperti itu. Mandi di kali, mandi di sumber ya. Mungkin di sini sudah nggak ada sumber ya. Itu seperti itu. Berkaitan dengan yang tadi, mijat. Kalau memang ada penyakit yang harus diobati. Dan memang harus dengan dipijat. Tempat yang vital itu. Maka itu menjadi darurat. Tapi kalau masih ada cara lain, ya minta istrinya yang memijat. Bukan ikhwan yang disuruh mijat. Mal-mal, anak tolong pijetin. Ya ampun. Ini hati-hati antum. Kalau ada yang seperti itu, sampaikan kalau dia seorang laki-laki yang sudah beristri, disampaikan kau minta istrimu yang mijat seperti itu. Jangan ikhwan disuruh mijat. Dan kita perlu berhati-hati dengan masalah ini. Kemudian bagaimana dilarang tidur ya dalam satu selimut, tidak pakai baju. Dua orang laki-laki yang itu akan bersentuhan mereka. Yang kemudian boleh jadi akan ada hasrat di antara mereka. Karena ingat, setan tidak pernah tidur siang. Dia akan selalu berusaha untuk menggodai manusia. Pandangan mata. Kita itu nggak boleh ngelihat perempuan ya. Seperti itu. Laki-laki pun kita nggak boleh ngelihat dengan syahwat. Artinya secara umum kita tidak diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau ngelihat orang laki, ya enggak lah. Tapi kalau antum memandang dengan syahwat, itu berbahaya. Ada seorang istri yang curhat, anak punya suami normal, Ustaz. Normal. Tapi dia itu Masya Allah, badannya bagus, suka fitness. Setelah beberapa waktu, jadi nggak normal. Jadi dia nggak tertarik sama istrinya, lebih tertarik sama teman-teman fitnessnya, laki-laki. Karena dia pandangannya udah dengan syahwat. Maka ingat, memandang anak-anak ya. Apa istilahnya yang suka sama anak-anak itu? Pedofil. Pedofil. Sekarang orang-orang pedofil ini sedang berjuang untuk meminta hak-hak mereka. Apa yang mereka perjuangan? Cinta antara orang tua dengan anak-anak. Ya sama dengan LGBT tadi. Sekarang kan pedofil ini dianggap tidak normal masih jamaah. Tapi mereka akan minta hak lu. Kenapa anak ini nggak suka sama perempuan besar? Anak nggak suka sama yang besar, anak suka sama yang kecil. Itu mereka akan berjuang juga. Na'udzubillah. Jadi semakin menyimpang, nggak ada lagi nilai-nilai yang menjadi standar kebaikan pada waktu itu. Maka ingat semua hal yang mengantarkan tadi kepada perzinaan, kepada LGBT dilarang. Jadi melihat anak yang Masya Allah yang masih kecil, muda ya, menyenangkan, jangan dengan syahwat. Jangan dengan syahwat. Mungkin sebagian mendengar, oh di pesantren Ustadz, di pesantren itu ada. Penyakit itu ada, tapi nggak banyak. Jangan kemudian dikatakan, Anda pernah di pesantren, 6 tahun di pesantren. Anda tahu, adalah satu orang ya, 2 orang mungkin yang menyimpang, yang kemudian dikeluarkan dari pesantren. Ada yang seperti itu. Maka tolong kita berusaha untuk terus berdakwah jamaah, menyebarkan kebaikan. Ayat-ayat tadi yang Ana sampaikan sengaja Ana sampaikan ayat-ayatnya supaya antum baca, antum sekarang bisa ambil dari aplikasi Al-Quran, lalu antum sebarkan ke kawan-kawan antum. Ini loh cerita tentang Nabi Lut. Nggak usah sebut LGBT. Soalnya kalau sudah sebut LGBT ada yang sensi ya, dia nggak mau baca. Tapi antum sebutkan ini loh cerita tentang Nabi, cerita tentang Nabi, cerita tentang Nabi. Dengan harapan anak-anak itu tahu bahwasanya itu nggak normal. Bahkan ada seorang anak khalifah di masa khilafah Abbasiyah yang mengatakan, demi Allah kalau Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran adanya LGBT. Nggak kebayang itu ada. Karena fitrah yang normal ya nggak mungkin laki-laki suka sama laki-laki. Di mana gitu loh jam.